Selamat malam Pak Denny dan teman-teman yang terkasih. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang bertema peran orang tua dalam proses mendidik iman anak dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19. Latar belakang. COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai wabah global yang harus kita lawan bersama. Tindakan-tindakan yang tidak turut mendorong upaya pemerintah dalam menangani pandemi sudah seharusnya kita hindari. Peka terhadap perkembangan terbaru juga merupakan hal yang diperlukan agar kita tidak bermental menyepelekan. Pemerintah melaporkan terdapat penambahan 20.649 kasus baru COVID-19 yang tersebar di 33 provinsi. Secara kumulatif, kasus sembuh per tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 9.481 orang. Namun kasus meninggal kita tercatat sebanyak 423 kasus. Angka kematian ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga tertinggi setelah India dan Rusia. Agar mengerti lebih jauh peran orang tua dalam mendidik anak dan mengerti juga paham dampak mendidik iman anak dalam keluarga Kristiani, di sini saya akan memberikan hasil dari wawancara 3 responden. Pertanyaan pertama saya yaitu apa yang orang tua ketahui tentang cara proses mendidik iman anak dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19 ini. Terdapat 2 responden yang mengatakan bahwa mengajar anak untuk tekun dalam doa merupakan proses dalam membentuk serta mendidik iman anak. Selain itu, terdapat 1 responden yang mengatakan bahwa mengajak anak misa online juga merupakan proses dalam membentuk serta mendidik iman anak. Ternyata dapat disimpulkan dari pernyataan pertama bahwa penulis menyimpulkan bahwa anak dibiasakan untuk berdoa bersama dalam keluarga, karena di dalam keluarga inilah anak dapat belajar dengan baik tentang iman Kristiani. Pertanyaan kedua yaitu sejauh mana peran orang tua dalam mendidik iman anak dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19. Dari pertanyaan yang kedua, terdapat pendapat serta jawaban yang berbeda-beda, seperti responden pertama yang mengatakan bahwa peran orang tua adalah merangkul, mengajak anak-anak mengenai ajaran gereja, sedangkan responden yang kedua, di rumah diajarkan cara untuk berdoa dengan baik, serta memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti kegiatan yang ada di gereja. Dari responden yang ketiga, yaitu apabila orang tua tidak memberikan contoh yang baik, maka anak akan meniru sifat dari orang tua. Pada dasarnya, responden menyimpulkan bahwa semua responden telah memberikan jawaban yang sangat tepat bahwa anak sejak usia dini diajarkan untuk berdoa dan rajin ke gereja, serta dapat mengarahkan anak untuk tetap setia dengan ajaran Kristus. Pertanyaan ketiga saya yaitu hal apa saja yang dapat mendukung dalam mendidik iman anak dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19. Dari semua responden yang saya wawancarai, saya lebih tertarik dengan jawaban responden yang pertama, di mana responden pertama mengatakan bahwa saya lakukan yaitu mengajak anak untuk doa rosario di dalam keluarga 2 kali dalam 1 minggu. Ini merupakan hal yang terkecil yang bisa orang tua ajarkan kepada anak-anak untuk tetap tekun berdoa setiap minggunya. Semua responden telah memberikan jawaban yang terbaik, maka saya menyimpulkan bahwa dalam hal apa saja yang mendukung anak dalam mendidik iman adalah dengan membiasakan anak untuk berdoa setiap harinya agar iman anak bertumbuh dan berkembang. Pertanyaan keempat yaitu tantangan atau hambatan yang dapat menghambat dalam mendidik iman anak dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19. Semua responden telah memberikan jawaban yang baik atas pernyataan tersebut. Dari semua responden yang saya dapatkan, saya sebagai pewawancara merasa kaget atas semua jawaban yang saya dapatkan, yaitu masalah game online. Saya terkait dengan responden pertama yang mengatakan bahwa hambatan yang saya sering dapat adalah anak selalu bermain game online. Game online inilah yang menjadi hambatan anak untuk berproses dalam iman. Secara keseluruhan, hasil analisa lapangan bahwa semua responden telah memberikan jawaban yang terbaik atas pernyataan-pernyataan yang diberikan. Hal yang dapat mendukung terlaksananya doa bersama yaitu karena ada kerinduan, yaitu kerinduan berkumpul untuk berdoa bersama.
Hal yang mendukung selanjutnya yaitu karena sadar akan pendidikan anak. Bukan hanya itu saja, tetapi doa bersama merupakan suatu kebutuhan. Selain itu juga ada yang mengatakan karena anak yang selalu mengingatkan. Dan yang terakhir, yang mengandung kebiasaan doa bersama yaitu sebagai sarana untuk anak apalagi di tengah pandemi ini. Hal-hal itulah yang mendukung tergeraknya dan terlaksananya doa bersama di dalam keluarga di masa pandemi ini. Sarana yang dimaksud yaitu sarana sebagai untuk berkumpul pada suatu tempat di dalam waktu yang sama. Selain itu juga, sebagai sarana tumbuhnya cinta dalam keluarga, hal inilah yang menjadikan keluarga Katolik komunitas yang hidup dalam kasih yang menimbulkan hubungan timbal balik antara anggota keluarga dalam persatuan dan ikatan cinta kasih. Orang tua merupakan pendidik iman anak yang pertama dan yang paling utama, karena orang tua menyalurkan kehidupan kepada anak-anak. Orang tua memilih tugas dalam mengajarkan pemahaman iman kepada anak-anak mereka. Selain itu, para orang tua telah ditetapkan oleh Allah sebagai pendidik yang pertama dan yang paling utama. Terima kasih atas presentasi pada malam hari ini. Berkah dalam.